Halo sahabat sehat Ana, saya dengan Dokter Kristina, dokter kandungan dan kebidanan, akan membahas sekilas tentang preeklamsia. Preeklamsia termasuk gangguan hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi sendiri merupakan gangguan yang sering terjadi dalam kehamilan, dan hipertensi ini dapat terjadi sebelum hamil, sesaat sejak hamil, atau setelah kehamilan lanjut. Pada dasarnya, setelah wanita hamil, maka akan terjadi penurunan tekanan darah, sehingga setiap kenaikan tekanan darah selama kehamilan adalah hal yang abnormal. Dan hipertensi ini masih menjadi masalah yang serius sampai saat ini karena masih merupakan salah satu penyebab kematian yang paling sering pada ibu hamil setelah perdarahan dan infeksi. Hipertensi dalam kehamilan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan 20 minggu yang disebut dengan hipertensi kronis, atau hipertensi yang terjadi setelah kehamilan 20 minggu yang diduga disebabkan oleh proses kehamilan itu sendiri. Hipertensi yang terjadi setelah kehamilan 20 minggu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hipertensi gestasional, yaitu hipertensi yang tanpa disertai dengan proteinuria, atau preeklamsi, yaitu hipertensi yang disertai dengan proteinuria, atau eklamsi adalah hipertensi yang disertai dengan tanda-tanda atau gangguan pada sistem saraf pusat seperti kejang ataupun penurunan kesadaran. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya preeklamsia itu sendiri? Sampai saat ini sebenarnya belum ditemukan satu penyebab pasti dari hipertensi ataupun preeklamsia. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa preeklamsia itu sendiri terjadi karena adanya invasi trofoblast pada saat awal kehamilan yang tidak sempurna, yang menyebabkan remodeling ataupun perubahan pada arteri spiralis yang mensuplai aliran darah maupun oksigen ke janin tidak bisa beradaptasi baik terhadap kehamilan, sehingga adaptasi yang tidak baik ini akan memicu berbagai kaskade pada kehamilan, seperti terjadinya vasokonstriksi yang berakibat pada kenaikan tekanan darah pada ibu. Yang kedua adalah terjadinya agregasi trombosit yang menyebabkan terjadinya koagulasi intravaskular sistemik dan disfungsi endotel. Disfungsi endotel ini sendiri yang akan menyebabkan kebocoran plasma dan juga protein ke dalam jaringan ataupun ke dalam rongga tubuh yang ditandai dengan adanya edem ataupun penumpukan cairan di rongga-rongga tubuh seperti paru, seperti rongga abdomen yang disebut dengan asites, ataupun seperti pada jaringan yang ditandai dengan edema. Apa yang menjadi faktor risiko preeklamsia? Apakah semua wanita dapat mengalami preeklamsia? Kita dapat menilai ada tidaknya faktor risiko pada seorang ibu hamil untuk mengalami preeklamsia, seperti yang pertama adalah kehamilan pertama atau primigravida, yang kedua adalah kehamilan pada ibu dengan usia lanjut, kemudian kehamilan pada wanita yang sebelumnya mengalami preeklamsia atau yang pada keluarganya terdapat riwayat preeklamsia, ibu-ibu dengan penyakit tertentu seperti penyakit diabetes, penyakit autoimun seperti lupus, kemudian ibu-ibu dengan obesitas sehingga disarankan kalau mau hamil jangan terlalu gemuk ya ibu-ibu ya. Kemudian adanya penyakit-penyakit autoimun ya pada ibu seperti lupus ya. Kemudian adalah adanya defisiensi atau malnutrisi. Kemudian apa yang harus kita waspadai pada wanita-wanita yang hamil dengan preeklamsia? Terdapat tanda dan beberapa gejala yang perlu diwaspadai, yang dimana gejala ini merupakan tanda perburukan yang dapat mengancam nyawa ibu maupun janin, seperti adanya nyeri kepala yang hebat, terutama nyeri kepala yang terus-menerus di bagian depan, kemudian gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur, penglihatan berkabut, atau tiba-tiba tidak bisa melihat atau buta mendadak. Kemudian ada nyeri di perut bagian atas, seperti nyeri ulu hati yang terus-menerus, mual, muntah, ataupun berkurangnya produksi urin, dan nyeri pada bagian bawah atau perut terasa kencang terus-menerus yang disertai nyeri, yang dapat merupakan tanda terjadinya abruptio ataupun solutio plasenta. Bagaimana penanganan dari preeklamsia itu sendiri? Nah, ibu hamil yang sudah mengalami hipertensi ataupun preeklamsia sebaiknya adalah harus melakukan pemeriksaan kehamilan pada dokter kandungan dan kebidanan di rumah sakit, karena kelompok ini adalah kelompok yang sangat berisiko tinggi. Prinsip dari penanganan preeklamsia itu sendiri adalah pertama mengontrol tekanan darah dan juga memberikan obat-obat untuk pencegahan terjadinya perburukan seperti kejang. Kemudian adalah
monitoring yang ketat untuk memastikan tidak terjadinya perburukan pada ibu dan tidak terjadinya komplikasi pada janin. Komplikasi-komplikasi yang terjadi pada ibu seperti tadi bisa terjadi kejang, bisa terjadi penurunan kesadaran, bisa terjadi stroke, bisa terjadi edema paru yang ditandai dengan sesak, bisa terjadi pembengkakan seluruh badan. Dan pada janin sendiri bisa terjadi gangguan pertumbuhan pada janin dan solusio plasenta, yaitu lepasnya plasenta sebelum persalinan, dan yang paling terburuk adalah kematian janin di dalam rahim. Nah, untuk itu setiap wanita yang sebaiknya yang memiliki risiko-risiko tertentu untuk mengalami preeklamsia sebaiknya segera konsultasikan ke dokter kandungan untuk menilai risiko yang ibu-ibu miliki. Dan untuk ibu-ibu yang akan merencanakan kehamilan, tidak ada salahnya dan akan lebih baik lagi jika melakukan konsultasi prakonsepsi untuk menilai kesiapan hamil, dan yang paling penting untuk menilai faktor-faktor risiko yang dimiliki oleh seorang wanita sebelum hamil dan kemungkinan intervensi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kehamilan ataupun untuk mencegah terjadinya preeklamsia itu sendiri. Dan yang paling penting adalah pada wanita yang memiliki faktor risiko preeklamsia, maka dokter kandungan akan memberikan beberapa intervensi di awal yang diharapkan dapat mencegah terjadinya preeklamsia. Seperti dari penelitian ditemukan bahwa pemberian aspirin dosis rendah yang dimulai sejak awal kehamilan sebelum usia kehamilan 16 minggu dapat menurunkan secara signifikan kejadian preeklamsia atau kejadian preeklamsia yang buruk. Kemudian yang kedua adalah pemberian suplementasi vitamin D dengan dosis tertentu juga diyakini dapat mengurangi risiko-risiko buruk pada kehamilan termasuk preeklamsia. Kemudian optimalisasi nutrisi, baik mikronutrisi seperti asupan protein yang cukup, asupan karbohidrat yang imbang, dan juga asupan serat yang baik, dan mikronutrien seperti antioksidan, zinc, selenium dari berbagai penelitian dapat juga membantu optimalisasi kehamilan dan diduga juga dapat berperan dalam mengurangi risiko preeklamsia. Dan asupan-asupan nutrisi ini selain untuk mengurangi preeklamsia tentunya juga dapat mencegah komplikasi-komplikasi kehamilan yang lain, dan yang paling penting dapat mempersiapkan ibu lebih baik dalam kehamilan sehingga outcome ibu dan janin pada kehamilan juga akan lebih baik. Semoga ibu-ibu yang mendengarkan video ini dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih.